Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mardiko dengan NPM C1A020060. Saya mahasiswa semester 4, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bengkulu. Sebelumnya, perkenankanlah saya menyampaikan hasil analisis saya tentang permasalahan lingkungan yang ada di Provinsi Bengkulu. Hasil analisis saya ini untuk memenuhi tugas akhir pengganti UAS untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Ibu Septriani SE MEC DEV. Baik, tanpa membuang banyak waktu, saya akan langsung menyampaikan hasil analisis saya. Sampah merupakan hasil yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga atau kegiatan industri dapat mengandung zat berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Sampah dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan menimbulkan bau busuk apabila tidak dikelola dengan baik. Peningkatan aktivitas manusia meningkatkan jumlah dan volume sampah. Di Provinsi Bengkulu sendiri, sampah juga salah satu masalah yang sulit terpecahkan, karena di Bengkulu sendiri mempunyai persentase sampah yang bisa dibilang cukup tinggi. Pada tahun 2016 saja, tercatat sampah di Bengkulu kurang lebih 280 ton sampah setiap harinya dari adanya industri dan limbah rumah tangga. Penyebab utamanya, kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bengkulu untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tak hanya itu, jauhnya letak tempat sampah pembuangan menyebabkan masyarakat lebih memilih membuang sampah di tempat terdekat. Dengan begitu, sampah banyak berceceran di Provinsi Bengkulu, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Seperti halnya penyebab sampah di pesisir pantai Provinsi Bengkulu, limbah sampah juga berasal dari para pedagang, baik makanan hingga penjual ikan. Sampah yang dihasilkan berupa sampah plastik, kulit buah kelapa, dan masih banyak lagi sampah yang dihasilkan dari para pedagang di sekitar pantai. Dampak sampah sendiri memiliki banyak dampak bagi masyarakat, mulai dari perekonomian, sosial, lingkungan, kesehatan, hingga pendidikan. Berikut saya jelaskan berbagai macam dampak dari adanya sampah yang ada di Provinsi Bengkulu. Aspek perekonomian. Faktor perekonomian masyarakat di sekitar tempat pembuangan sampah sementara semakin meningkat dan membaik, serta pengangguran berkurang. Hal ini karena masyarakat sekitar mendapat mata pencaharian baru sebagai pengepul dan pemulung barang bekas. Namun, dari sisi negatifnya, perdagangan di sekitar daerah yang terdapat banyak sampah menjadi sangat tidak efektif karena para konsumen kurang tertarik dengan produk di sekitar daerah yang terdapat sampah tersebut. Aspek sosial. Kegiatan sosial masyarakat sekitar berjalan rukun dan baik seperti arisan warga sekitar TPS dan pemulung, serta gotong royong atau kerja bakti dari semua masyarakat. Pada interaksi sosial kemasyarakatan, tidak ada yang saling membeda-bedakan status pekerjaan antara pemulung dengan pekerja lainnya. Dan juga masyarakat membuat lokakarya yang berguna seperti kursi dari ban bekas, tas dari limbah plastik, dan banyak lagi produk yang dihasilkan. Ini selain menambah kreativitas, ini juga merupakan suatu ide bisnis bagi masyarakat sekitar dengan adanya sampah dan ladang bisnis bagi para pemuda atau orang di sekitar wilayah tersebut. Aspek lingkungan. Sampah yang menumpuk dan digenangi air hujan dapat mencemari air di permukiman warga, baik air permukaan maupun air tanah. Pencemaran air berawal dari sampah yang mengandung zat kimia dari limbah pabrik yang membuat air berbau, berwarna, dan tidak layak digunakan. Akibat hal ini, sumber air masyarakat setempat menjadi terkontaminasi. Masyarakat mengalami kekurangan sumber air bersih dan rentan terhadap penurunan kesehatan. Sampah dan banjir sudah menjadi suatu fenomena yang kerap terjadi. Hal ini karena sampah berbentuk padat atau keras, baik segar maupun sudah busuk. Apabila masuk ke dalam selokan, got, atau sungai, akan membuat aliran air terhambat dan terjadi pendangkalan yang menyebabkan meluapnya air saluran ataupun irigasi. Aspek kesehatan. Masyarakat di sekitar TPS tidak resah dengan adanya TPS di sekitar pemukiman. Walaupun mereka merasa terganggu oleh bau busuk atau tidak sedap saat musim hujan, pemantauan terhadap air dan sumur di kawasan sekitar tempat pembuangan sampah dan pemukiman warga
dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali. Pemantauan dilakukan guna mengecek keadaan air sumur apakah terkontaminasi oleh limbah dari cairan sampah dan mengetahui kehigienisan air sumur. Aspek pendidikan. Kebanyakan mata pencarian warga di sekitar TPS adalah sebagai pemulung sampah, pengepul, dan nelayan. Hal yang paling diutamakan oleh para orang tua adalah pendidikan anak. Walaupun mereka jarang mengajari anak, dan pendidikan mereka pun tidak sampai lulus SD. Walaupun begitu, demi menafkahi keluarga dan membayar biaya pendidikan anak, mereka rela setiap hari mengais rezeki dengan memulung dari tumpukan sampah. Kebijakan pemerintah yang harus dilakukan. Pertama adalah dibentuknya peraturan daerah Provinsi Bengkulu mengenai pengurangan sampah plastik guna mendukung kawasan wisata wilayah pesisir. Mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pelarangan dan pembatasan pemakaian plastik. Kedua, dengan pembentukan bank sampah. Bank sampah ini sejalan dengan strategi nasional kebijakan penanganan sampah melalui program 3R adalah pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan kerjasama. Ketiga, pengalokasian APBD, pengelolaan sampah plastik yang pro pada lingkungan yang sehat dan pembangunan berkelanjutan. Keempat, bersama dengan pemerintah pusat menangani pencemaran sampah plastik di laut dalam memperkuat regulasi manajemen pengurangan sampah di sektor pelabuhan, perikanan, dan pelayaran. Kelima, mengisi formasi sumber daya manusia. Tenaga lapangan pantai baik yang sebagai bywatch maupun petugas kebersihan pemerintah masih belum ada. Keenam, mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi. Itulah hasil analisis saya. Apabila ada kesalahan kata atau khilafan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.